Kajian kita masih di dalam kitab Mujarrabatir Rabi. Ini karena berhubung dengan mantra penawar racun, ya, sengatan dari berbagai hewan yang berbisa. Mantra penawar racun ini kayaknya bagi orang yang melihat konten ini sedikit sekali. Jadi saya loncat di halaman 167 tentang dalil-dalil buat para dukun atau peruqyah. Jadi mau dukun mau peruqyah itu sama saja. Jadi dukun itu ya bahasa Jawa, bahasa kita. Orang yang profesi selain dokter itu dukun, mau disebut supranatural, spiritual, orang pintar, orang tua, kemudian digelari kiai, ustadz dan seterusnya, itu ya dukun, ya. Mau ngaku sebagai peruqyah syariah juga itu namanya dukun, karena posisi yang bersangkutan itu tidak mengantongi ijazah kedokteran atau dia belajar ilmu kedokteran. Kalau dia belajarnya menggunakan kitab-kitab begini bisa mengobati orang, maka namanya dukun, bukan dokter. Adapun dokter itu orang yang sekolah akademisi. Akademisinya nanti dia dapat ijazah jadi seorang dokter, bukan dukun, ya. Jadi dalil buat para dukun, ya. Warawiya al-Hafidz Abu Nu'aim fi Tari Asbahan wal Baihaqi. Diriwayatkan dari al-Hafidz Abu Nu'aim di dalam tarikhnya dan Imam al-Baihaqi fi Sa'ab an Ali annahu qol, di dalam kitab Su'bil Iman dari Sayyidina Ali bahwasanya beliau berkata ladagot an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam al-aqrab. Jadi nyengat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini seekor kalajengking. Jadi kalajengking itu nyengat. Wa sholli, dan baginda Nabi dalam keadaan sholat. Falamma faragha min sholatihi, ketika baginda Nabi ini sudah selesai dari sholatnya, qala, maka beliau berkata, la'anallahu al-aqrab, semoga Allah melaknati kalajengking. Ma tadak musollian wala nabiyan illa ladagothu, tidak meninggalkan orang yang lagi sholat dan seorang nabi kecuali kalajengking itu nyengat, ya, menyengat orang tersebut, menyengat nabi dan orang yang sholat tersebut. Sumada'a bima'in wa milhin, kemudian baginda Nabi ini berdoa menggunakan wasilah air dan garam, wa ja'ala yamsah 'alaiha, dan baginda Nabi ini mengusap di tempat sengatan tersebut, wa huwa yaqra, dan baginda Nabi ini sambil membaca, yang dibaca itu Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas, wal Mu'awwidhatain, dan surat Al-Falaq dan An-Nas. Fatari'a fil hal, maka sengatan kalajengking ini langsung sembuh seketika. Dalil waruqyah minal aqrab wa ghairihi jaiyatun. Jadi dalil hukum meruqyah, menjapa mantra, ya, dalil meruqyah menjapa mantra, atau di situ orang lagi baca mantra, ya, minal aqrab wa ghairihi, baik itu disebabkan karena ulahnya kalajengking dan selainnya kalajengking, maksudnya santet dan seterusnya, itu hukumnya jaiyatun, itu boleh. Jadi hukum meruqyah atau membaca bacaan mantra atau jadi dukun itu boleh, ya, tapi dukunnya dukun yang baik, bukan dukun cabul atau dukun yang suka ngibul, ya. 5 rawahu Muslim an Jabir qala. Nah, karena ada riwayat
diriwayatkan dari Imam Muslim dari Jabir. Jabir ini ya, sahabat Jabir ini berkata, ladagot aqrabun minna rajulan wa nahnu julusun. Jadi ada seekor kalajengking yang mengantup atau menyengat kepada laki-laki di antara kita, ya, di antara laki-laki kita, wa nahnu julusun, dan kita dalam keadaan posisi duduk benadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di depannya baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala ta'allama, maka laki-laki itu merasa sakit atau kesakitan. Faqala rajulun, maka berkatalah seorang laki-laki, ya Rasulullah aruqihi, hei baginda Nabi Muhammad, hei Rasulullah, bolehkah saya ini menjapa mantrai atau menyuwuk kepada laki-laki yang kena sengatan tersebut? Qala, baginda Nabi bersabda, man istata'a minkum ayyang fa'a akhahu bi syai'in falyaf'alhu. Barang siapa yang mampu dari kalian, ya, bisa berbuat atau ngasih kemanfaatan kepada saudaranya, mengerjakan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi kesembuhan orang yang disengat kalajengking, maka sebaiknya kerjakanlah. Jadi falyaf'alhu, maka kerjakanlah. Sumakola, kemudian baginda Nabi ini bersabda lagi, a'radu alayya ruqakum fa innahu la ba'sa biha ma lam yakun fiha syirkun. Jadi hadapkanlah kalian, ya, kepada saya ahli-ahli tukang suwuk atau para dukun kepada saya. Ketahuilah bahwasanya, ya, fa innahu la ba'sa biha ma lam yakun fiha syirkun, bahwasanya ruqyah itu tidak ada bahaya selagi di dalamnya itu tidak terdapat kesyirikan, ya. Wa ya ja'iyatun bi kitabillah wa dzikrihi wa manhiyun anha bil ajamiyati. Ruqyah ini hukumnya itu boleh menggunakan kitabnya Allah dan zikir kepada Allah, ya, zikir mungkin baca apa yang kita bisa baca, mulai dari Asmaul Husna dan seterusnya. Akan tetapi dicegah waman iyun anha bil ajamiyah, ini dicegah meruqyah atau menjapa mantrai menggunakan lugat ajam atau bahasa-bahasa kita, ya. Jadi yang diutamakan meruqyah itu menggunakan kitabnya Allah, maksudnya itu Al-Quran, atau dzikiran asma-asmanya Allah untuk mengobati si sakit. Bima la yu'raf maknahu, atau dengan barang yang tidak diketahui artinya, ya. Jadi kita pas waktu baca mantra tapi mantra tersebut tidak diketahui artinya. Li'annahu rubbama yakunu fihi kufrun, karena apa? Sebab terkadang di dalamnya itu mengandung kekafiran. Wahtalafu fi ruqyati ahlil kitab. Nah, dan para ulama ini berselisih pendapat tentang hukumnya ahli kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasoro yang menjadi tukang ruqyah atau dukun. Fajaha Abu Bakar As-Siddiq, akan tetapi Abu Bakar As-Siddiq ini memperbolehkan ahli kitab baik itu Yahudi dan Nasrani menjadi tukang suwuk atau jadi dukun. Wa karaha malikun khafan ayakuna mimma badaluhu.
Akan tetapi Imam Malik ini memakruhkan, ya. Jadi bukan jawaz. Kalau jawaz itu hukum boleh itu diperbolehkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Akan tetapi Imam Malik ini memakruhkan. Kenapa? Karena di situ takut bahwa apa yang diucapkan oleh ahli kitab ini terkadang mengganti bacaan-bacaan yang ada di dalam kitab mereka, ya. Jadi kalau Abu Bakar As-Siddiq ini hukumnya boleh kita minta ruqyah kepada orang yang selain agama Islam. Jadi orang Kristen, ya, kita minta didoakan kepada orang Kristen atau orang Buddha, itu boleh, itu kata Abu Bakar. Akan tetapi Imam Malik ini memakruhkan karena takutnya orang Kristen atau orang Buddha itu ketika meruqyah itu mengganti kalimat-kalimat syirik yang kita tidak ketahui artinya, ya. Warwiya al-jamaah ilal Bukhari, dan diriwayatkan lagi ini jamaah atau ulama-ulama, ya. Ulama-ulama ahli hadis selain Imam Bukhari, ya, di dalamnya ada Imam Muslim, Imam Turmudi dan lain-lain, ya, Imam An-Nasai, Imam Ahmad, ya. Diriwayatkan an Abi Hurairah qala, dari Abi Hurairah beliau berkata, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki. Faqala, kemudian laki-laki ini berkata, ya Rasulullah, laqitu ma laqitu min aqrabin ladaktani al-barihah. Utusan Allah, ketemu kepada saya itu seekor kalajengking, yang mana kalajengking itu menyengat saya tadi malam. Faqala, kemudian baginda Nabi ini berkata, ama innaka laqulta hina amseta, ketahuilah bahwasanya kalau seandainya kamu ucapkan ketika kamu sudah berada pada waktu sore, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, yang dibaca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq lam tadurruka, maka kalajengking ini nanti tidak akan bisa memberi bahaya kepadamu sedikit pun. Nah, ini adalah dalil atau, ya, dalil-dalil buat para dukun atau para peruqyah bahwasanya meruqyah itu hukumnya diperbolehkan. Baik kita itu minta ruqyah kepada orang Islam atau orang non Islam, nah, itu enggak apa-apa selagi tidak menjurus kesyirikan. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.